Halo Digiters, balik lagi dengan saya Arya, dan ini adalah Samsung A56 dan Vivo V50. Ya, 6 bulan yang lalu, ngeliat dua HP ini tuh mungkin banyak yang bilang overpriced. Ya maklum lah, waktu itu emang masih baru-barunya. Dan pas juga ya, waktu itu emang momen THR lagi pada turun, yang tentu memicu orang-orang tuh untuk impulsif beli HP baru gitu. Dan nggak bisa dipungkiri sih, standar harga HP mid-range terbaru itu sekarang udah naik ya. Udah bukan di 5 jutaan, tapi rata-rata kebanyakan tuh mainnya udah di harga 6 jutaan. Dan dengan harga segitu ada sih tim yang auto beli ya, karena pengen ngincer atau pengen beli yang model terbaru sekalian biar gak nanggung. Tapi ada juga tim yang nungguin harga turun atau justru malah beli yang seri sebelumnya atau seri yang lebih lawas. Yang udah pasti harganya lebih murah, dan upgrade di seri baru ini memang nggak terlalu banyak dibandingin di seri lamanya. Nah, buat tim yang sabar nungguin harganya turun, kayaknya nggak perlu nunggu sampai setahun ya, buat ngincer dua HP ini dengan harga miring. Karena sekarang kalau kita iseng ngecek di marketplace, harga dua HP ini tuh udah kepangkas lumayan banyak ya, bahkan turunnya tuh sampai sejutaan sendiri. Ya, sekelas official store aja udah ada yang jual Vivo V50 dan Samsung A56 dengan harga 5,3 sampai 5,5 juta. Ya di harga segitu sih kalau nyari update panjang, software enak, dan kamera cakep buat konten, Samsung A56 ini udah pasti jadi pilihan yang paling aman. Tapi dengan harga yang mirip, apa yang dicari tim yang mending itu justru kebanyakan ada di Vivo V50 ya. Kayak chipset naga, layar lengkung, kamera Zeiss, baterai badak, dan semuanya tuh dibungkus di bodi yang setipis ini. Nah pertanyaannya, spek mending di Vivo V50 ini emang beneran cakep buat jangka panjang? Atau pilih yang pasti-pasti aja kayak Samsung A56 yang reputasinya udah jelas? Yuk kita bahas. Oke, sebelum ngebahas lebih detail, untuk harga 5,3 dan 5,5 juta yang saya temui di marketplace, itu memang varian yang 8/256GB ya. Dan kalau pengen searching lebih dalam lagi, mungkin kita bisa dapat harga yang lebih murah plus varian memori yang lebih tinggi. Contohnya ini Vivo V50, ini ada yang jual 12/256GB di harga 5,2 jutaan ya. Dan toko yang ngejual itu yang minjemin unitnya ke saya, yaitu distributor ponsel. Terima kasih distributor ponsel udah minjemin HP ini. Dan kalau pengen dapetin harga yang miring-miring tadi, monggo linknya udah saya taruh di bawah. Ya kalau ngomongin soal kamera, backingan Vivo di sini emang lumayan bikin Samsung jiper ya. Karena di sini udah ada logo Zeiss-nya. Dan ini tuh nggak cuma sekedar logo yang ditempel doang. Artinya standar kamera di sini tuh bener-bener diperhatiin dan nggak sembarangan. Ini semua lensa depan belakang itu full diratain 50 megapiksel semua. Untuk hasil foto, pertama kita fokus dulu nih ke warna. Di sini Samsung A56 itu punya palet warna yang lebih cerah. Kelihatan nih dari warna biru langit yang lebih terang, tapi terlalu putih di bagian yang lain juga. Sementara Vivo V50 ini punya reproduksi warna yang lebih banyak dan pekat, tapi bukan yang too much gonjrengnya. Ini ciri khas color science-nya Zeiss sih. Kontras V50 di sini juga cukup tinggi ya, di mana area gelap itu kelihatan lebih pekat dan warna yang cerah kelihatan lebih menonjol juga. Ini seolah-olah nyiptain kesan foto yang punya dimensi ya, apalagi garis-garis bangunan di sini tuh jadi lebih tegas. Soal detail, Samsung A56 juga rata-rata ngasilin foto yang lebih soft, dan kalau di zoom, teksturnya emang nggak semantep di Vivo V50. Masing-masing emang berasa ditajemin by software sih, tapi di V50 ini tuh porsinya lebih pas dan masih bisa nampilin detail yang lebih crispy. Geser ke lensa yang lebih lebar di ultrawide, karakter kameranya masih mirip-mirip dengan kamera utamanya. Warna A56 di sini memang konsisten gonjreng. Karakter kayak gini cukup disukain sama tim yang habis foto langsung posting. Beda nih dengan V50 yang rata-rata main di warna natural tapi emang lebih sesuai porsi objeknya. Dari warna langit, hijau daun, tanah atau aspal di bawah, warnanya di sini lebih balance. Resolusi 50 megapiksel di V50 juga cukup ngasih benefit ya untuk ultrawide-nya. Tajamnya tuh nggak cuma di tengah, tapi sampai ke sudut-sudut foto. PR-nya kalau kita ngambil foto ultrawide itu biasanya ada di distorsi lensa. Nah, di sini koreksi distorsi juga cukup saya notice. Di Samsung A56 ada sedikit distorsi di tepian foto. Ya meski nggak parah, tapi efeknya tuh masih cukup kelihatan. Sementara di V50 ini punya koreksi distorsi yang menurut saya lebih bagus ya. Bangunan, pohon, dan objek-objek yang pas di foto itu ada di posisi tepi, di sini tuh masih kelihatan cukup proporsional. Plus minus juga sih buat A56, karena meski masih ada efek distorsi yang agak kurang, saya akuin angle ultrawide Samsung ini emang rata-rata lebih luas. Nah, buat yang suka selfie auto bening, mau dicakap di kamera depan A56 ini emang cukup agresif ya. Tekstur pori-pori muka tuh langsung dihalusin banget. Ini agak beda sih dengan brand Vivo yang dulu dikenal sebagai HP selfie. Di sini V50 justru lebih fokus ke detail teknis yang lebih presisi. Tekstur kulit, rambut, sampai warna di baju itu masih kelihatan cukup jelas. Tone muka di V50 juga lebih realistis ya, dengan sedikit saturasi yang bikin vibes muka itu jadi kelihatan lebih hidup.
Nah, yang bikin kaget, selfie di A56 yang selama ini saya puji karena dynamic range-nya bagus, ketemu V50 ternyata nggak ada apa-apanya nih. Banyak detail di background A56 yang kelihatan hilang-hilangan karena kameranya tuh lebih fokus ke bagian muka. Sementara porsi di V50 ini cukup imbang ya buat manage objek utama dan background tetap dapat detail yang cukup oke. Terus kalau buat foto-foto malam, better yang mana nih? Well, Samsung A56 ini naik mode-nya lebih agresif. Semua bagian dikasih porsi yang lebih terang dan lebih ugal-ugalan. Ya efeknya vibes malamnya tuh jadi nggak terlalu kelihatan. Ya karena di push lebih terang tadi, noise reduction di A56 juga kerjanya jadi lebih keras. Detailnya tuh jadi lebih soft dan beberapa kayak efek cat air. Warna A56 yang kelihatan gonjreng pas siang, ini nggak konsisten ya pas kita pakai mode malamnya. Di sini malah saya lebih suka dengan warna di Vivo V50 yang justru lebih nampol dan punya kontras yang lebih kuat. Terakhir, bagian manajemen highlight di V50 ini menurut saya juga cukup perfect ya buat ngejinakin cahaya lampu yang kelewat keras pas malam-malam. Untuk bagian ini software yang cakep aja itu nggak cukup. Dan thanks to coating di lensa Zeiss yang punya role penting di sini. Coating di sini tuh bener-bener tahu ya caranya ngeredam cahaya over dan ngurangin pantulan atau flare. Ini lagi mendung pagi-pagi. Terus sekarang kita tes backlight ya, kita arahin ke langit. Ini 4K juga ya, sama-sama ya A56 dan Vivo V50. Cuma nggak tahu kenapa V50 ini sampai update terakhir itu masih belum dibenerin kamera selfie-nya. Jadi kalau dipakai sambil jalan tuh berasa banget sih gempa buminya kayak gini. Nah kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari Samsung A56 atau Vivo V50. Nah biar lebih jelas kita pindah aja ke kamera belakang ya. Nih bener-bener feels like kayak di kota tua. Banyak banget bangunan estetik buat difoto-foto di sini. Ini salah satunya tuh depan sana tuh gereja Immanuel. Itu desainnya masih OG banget ya, zaman Belanda. Meskipun itu udah beberapa kali direnov sih. Waktu itu saya pernah lihat sempat ditutup juga karena harus direnov ulang. Karena sekaligus jadi cagar budaya kalau nggak salah. Waktu itu saya pernah baca juga. Nah, tapi sebenarnya saya suka dari kamera 2 HP ini tuh pas dipindah ke ultrawide ya. Ini bisa sama-sama 4K juga dan stabil loh. Cakep asli. Tapi ada satu hal atau fitur identik ya di HP Vivo yang mirip banget sama Samsung ya, terutama di kemampuan multi lensnya. Jadi selain 2 HP ini bisa sama-sama pindah antar lensa kamera belakang, kayak pindah ke ultrawide ya kayak gini tuh, tanpa harus matiin rekaman video. 2 HP ini juga bisa langsung pindah ke kamera depan. Boom. Nah, dan videonya masih jalan. Cuma ya ada satu nih ya, bedanya. Kalau di Samsung multi lensnya ini bisa sama-sama 4K semua. Kalau di Vivo ini cuma Full HD aja. Ya itu aja sih bedanya. Ya kalau ngebahas HP keluaran 2025 rasanya belum afdol ya kalau kita nggak ngebahas skill AI di masing-masing HP. Untuk skill AI di A56 ini menurut saya udah cukup esensial ya, kayak object erasernya juga udah bisa dipakai buat ngedit konten tipis-tipis ya. Kayak sekedar ngilangin objek yang simpel-simpel aja udah aman lah pakai Samsung A56. Tapi kalau di challenge lebih jauh ya, kayak misalnya buat ngehapus objek yang cukup banyak dan kompleks, bahkan objek yang kita pegang, memang sih generatif AI di V50 ini kelihatan lebih mending. Dan di luar galeri, skill AI di V50 ini juga lebih bisa diandelin ya buat banyak kebutuhan. Dan jujur ini kepake banget buat saya tuh ngelancarin kerjaannya. Kayak kemarin tuh ada rapat 2 paralel bebarengan gitu ya. Ya saya kan nggak bisa ngikutin dua-duanya dengan efektif ya. Udah saya ngikutin salah satu dan salah satunya saya rekam pakai HP Vivo V50. Ya udah direkam aja suaranya. Terus kalau udah selesai di sini AI-nya saya minta buat bikin transkripsi rapat menit per menit. Dan well di Vivo V50 ini tuh bisa dieksekusi dengan cukup bagus. Dan lah cuma itu aja, di sini juga bisa ngebantu kita buat ngerapiin struktur dokumen. Kayak misalnya kita pengen ngirim dokumen resmi ya ke pimpinan, kita bisa sesuaikan bahasa yang formal gitu ya.
Dan bahkan AI-nya juga bisa ngebantu kita ngobrol lintas bahasa, terutama pas kita pakai lewat panggilan telepon. Ya, di luar software Vantos OS 15 yang banyak dihujat di luar sana karena punya tampilan yang jadul, nggak up to date, dan tampilannya juga bisa dibilang lebih jelek ya daripada UI Android lain. Gak bisa dipungkiri, AI di Vantos OS 15 ini lebih merata gitu untuk semua seri HP. Karena ya kita nggak harus beli flagship buat dapetin paket AI yang sekomplit ini. Jadi mau kita pakai Vivo seri V sampai seri X, itu kurang lebih fitur AI-nya masih mirip-mirip. Paling bedanya tuh lebih ke kecepatan dan akurasinya aja sih. Nah, sementara itu One UI 7 di Samsung A56 ini emang mainnya tuh lebih ke sisi kustomisasi ya. Ya, kita tahu lah Good Lock di One UI itu memang bener-bener sedewa itu ya. Gimana tools ini tuh bisa nge-unlock atau ngebuka beberapa fitur baru yang sebelumnya tuh nggak ada di menu bawaan gitu. Dan update 6-6 tahun juga cukup bikin lega ya kalau kita pengen beli ini buat jangka panjang. Ya kecuali kalau kita 3-4 tahun lagi udah rencana pengen ganti HP baru, mungkin update software yang cuma 3 tahun di V50 ini udah cukup banget. Nah, kalau cuma ngeliat spek di atas kertas, mungkin Snapdragon 7 Gen 3 yang jadi mesin utama V50 ini kelihatan lebih powerful ya. Apalagi kalau disandingin sama Exynos, yang emang kita kenal sebagai chipset yang gampang panas, nggak perform buat main game. Tapi jujur aja, Exynos 1580 di A56 ini tuh bisa dibilang chipset yang tobat ya. Ini chipset udah agak ngebadut dari awal, dan udah bisa mainin game-game dengan settingan yang cukup optimal. Bahkan performanya bisa dibilang 11-12 nih dengan Snapdragon 7 Gen 3. Kayak di sini saya pakai buat push Mobile Legends. Dua HP ini tuh sama-sama bisa main dengan rata kanan ya, 90 fps dengan settingan ultra. Dan performanya untuk 2-3 match ini masih sangat-sangat stabil. Bisa kita lihat nih dari grafis frame rate-nya. Terus kalau dipakai buat PUBG Mobile juga udah sama-sama smooth di 60 fps. Cuma bedanya Vivo V50 dengan chipset Naga ini bisa main dengan settingan grafis yang lebih berat di HDR Extreme. Terus buat main game seberat Wuthering Waves, rata-rata fps di dua HP ini cukup mirip ya, kisaran 35-40 fps. Sekali lagi, ini bukan frame rate yang terbilang smooth, bahkan kalau ngadepin battle yang rusuh banget, ini tuh nge-lag-nya lumayan. Jadi kalau pengen dapat settingan yang lebih optimal, saran saya sih mending turunin ke grafis yang paling rendah. Tapi yang paling saya notice di sini, Samsung A56 dengan bodi kaca plus metal, di sini tuh punya manajemen suhu yang lebih bagus. Ini kerasa pas saya pakai buat main game, ternyata nggak sepanas di Vivo V50. Ya kalaupun nggak dipakai buat main game, Samsung A56 ini masih enak banget kalau kita pakai buat ngedit video tipis-tipis. Ini saya coba render video 4K, durasi 1 menit dengan editing 3 layer di CapCut, nggak nyampe 40 detik videonya tuh udah jadi. Ini agak jomplang ya sama Vivo V50, yang bahkan butuh waktu itu sampai 1 menit 15 detik sampai videonya tuh benar-benar selesai di render. Ya untuk kebutuhan baca tulis data kayak gini, speed storage itu emang ngaruh banget sih. Dan sebagai informasi aja nih, Samsung A56 ini ternyata udah pakai storage UFS 3.1 yang biasanya jadi langganan HP-HP flagship atau flagship killer. Nah, sementara Vivo V50 ini juga pakai UFS sih, cuma versinya emang lebih rendah di 2.2. Tapi untuk speed yang lain kayak ngunci GPS atau daya tangkap sinyal seluler dan WiFi, nah V50 ini menang banyak. Ini buat ngunci GPS dan akurasinya juga menurut saya lebih presisi ya. Ya kalau cuma sekedar navigasi di luar ruangan, kayaknya nggak akan terlalu jauh beda dengan Samsung A56. Tapi kalau kita pakai di dalam ruangan nih, ini ngunci GPS-nya juga lebih cepat dan akurasinya itu loh yang bisa dibilang mendekati akurat karena udah di bawah 10 meter. Terus untuk kebutuhan download dan upload, V50 ini juga rata-rata lebih satset. Bahkan kemarin waktu itu saya coba download aplikasi ya di Play Store, ukurannya 200 MB. Dengan start download yang sama, di V50 itu udah selesai, bahkan udah selesai install dari Play Store. Nah, di A56 ini masih di kisaran 23-25%. Iya, lumayan jomplang ya untuk speed downloadnya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, Samsung A56 ini punya satu fitur yang nggak ada di Vivo V50, yaitu dia punya eSIM. Dan menurut saya sih pasang eSIM atau SIM yang bukan fisik itu relatif lebih aman karena amit-amit HP-nya dicolong maling, malingnya tuh nggak bisa otomatis nyabut SIM-nya karena nggak ada SIM fisiknya gitu. Jadi otomatis kita dapat seenggaknya waktu yang cukup ya buat nge-track HP-nya atau minimal buat hapus data-datanya dari jarak jauh. Ya kalau ngomongin soal keamanan, Samsung A56 ini ada di level yang berbeda dengan HP-HP Android sekelasnya. Di sini tuh security-nya banyak banget Pak.
Ini mulai dari Samsung Knox Vault ya, yang jadi semacam brankas sendiri buat ngamanin data-data penting, dan ini tuh terpisah dengan sistem atau software HP-nya. Terus ada fitur auto block ya, yang cukup galak gitu kalau nerima file-file APK penipuan. Bahkan sesimpel HP-nya tuh nggak bisa dimatiin paksa kalau posisi HP-nya tuh kekunci. Nah, hal-hal kayak gini biasanya bikin maling frustasi. Kalau buat makan seharian penuh sih, jujur aja ya, saya lebih pede buat ngebawa Vivo V50. Asli sih, ini baterainya tuh padat banget. Ya secara kapasitas emang lebih gede juga sih, 6000 mAh, tapi yang bikin saya salut ya, Vivo bisa-bisanya nanamin baterai lebih badak 6000 mAh di bodi yang setipis ini. Bahkan Samsung A56 dengan bodi yang lebih tebalnya tuh masih nggak mampu ngebawa baterai dengan kapasitas yang serupa. Nah, saking iritnya saya sampai heran ya, Vivo V50 itu benar-benar sesopan itu turun baterainya. Bahkan pas saya tinggal tidur semalaman dengan posisi notifikasi aktif semua, ini HP tuh baterainya cuma turun 1%. Terus charger 90 wattnya juga ngebut parah ya. Buat ngisi baterai 6000 mAh nya juga nggak butuh waktu yang lama, karena nggak nyampe sejam baterainya udah penuh lagi. Oke, jadi kesimpulannya, mending ambil Samsung A56 atau Vivo V50. Gampangnya gini deh, kalau butuh kamera foto yang konsisten cakep di semua lensa, nah Vivo V50 dengan backingan Zeiss-nya ini masih nggak ada obat. Skill AI di sini juga cukup proper ya, buat dipakai konten langsung dari HP, dan dia punya baterai yang punya nafas lebih panjang buat dipakai maraton seharian. Jangan lupain juga nih, Vivo juga punya after sale service yang bisa dibilang salah satu yang terbaik lah daripada HP Android lainnya. Dan ini tuh nggak cuma 1 atau 2 komen yang saya baca ya. Setiap kali saya nonton video Vivo, itu banyak banget yang memuji soal garansi dan juga service centernya Vivo gitu. Ya sesederhana kayak kita mau ganti tempered glass atau casing bawaannya itu katanya bisa dapat gratis. Saya sendiri sih belum pengalaman ya buat ngeklaim garansi HP Vivo, tapi kalau Anda punya pengalaman yang serupa tentang after sale service-nya Vivo, coba komen di bawah. Tapi kalau emang fokus nyari kamera video yang lebih containable, Samsung A56 dengan kamera 4K depan belakang yang lebih stabil plus mic yang jernih, ya agak susah sih buat skip HP ini di harga segini. Tongkrongan juga lebih solid ya, bodi kaca plus metal, terus speaker stereonya juga nendang. Dan jangan lupain juga One UI dengan segudang customisasi lewat cloud lock-nya juga benar-benar melimpah di sini. Ya memang sih dari segi after sale service Samsung ini agak dipandang sebelah mata gitu. Karena banyak banget disclaimer-nya ya, kayak mau ngeklaim ini ya ada hal-hal lain yang nggak bisa gitu. Tapi kalau nyari kenyamanan dari sisi yang lain, kayak keamanan yang lebih tebal dan update software jangka panjang, ya Samsung A56 ini bisa jadi opsi yang lebih menarik. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran dengan Samsung A56 dan Vivo V50, apalagi setelah harganya sama-sama turun. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.